Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Lewis Fernando, NIM 19100061615, kelas A10, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Pada kesempatan ini, media pembelajaran yang akan saya jelaskan, saya milih tema 6, yaitu Indahnya Negeriku, dengan subtema 2, yaitu Keindahan Alam Negeriku. Dengan melalui pemilihan tema dan subtema pada media pembelajaran ini, diharapkan kepada teman-teman semua dan peserta didik semua agar bisa menyimak dan menanggapi mengenai materi yang diangkat atau yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai indahnya negeriku atau keindahan alam di negeriku. Media pembelajaran kita pada hari ini berjudul yaitu tentang sejarah wisata Gunung Tajak dan potensi Gunung Tajak. Oke, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gunung Tajak. Gunung Tajak merupakan salah satu tempat wisata yang tersembunyi di ujung pedalaman. Gunung Tajak terdapat di sebuah desa, yaitu Desa Tapang Menua. Desa Tapang Menua terdapat di Kecamatan Kenhulu, Kabupaten Sintang. Desa Tapang Menua merupakan desa terakhir yang terletak di hulu Sungai Kayan. Biasanya, perkampungan di hulu sungai sulit untuk dijangkau, seperti Desa Tapang Menua ini. Untuk sampai ke sana, harus menggunakan perahu dengan mesin tempel atau speed. Siapa saja harus menyusuri sungai dan mendorong perahu untuk sampai ke tempat tujuan, karena hulu sungai sudah mulai dangkal. Saat kami ke sana, seingat saya hampir 7 kali kami terpaksa harus mendorong perahu. Apabila air sedang surut, masyarakat yang ingin membeli bahan pokok harus ke kecamatan dengan waktu tempuh 3 sampai dengan 4 hari. Masyarakat perlu membawa bekal untuk persiapan makanan manakala harus menginap di tengah-tengah perjalanan. Oleh karena akses yang susah, bahan pokok di sana harganya mengalami lonjakan signifikan dibanding harga bahan pokok yang ada di kecamatan. Untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai Gunung Tajak, silahkan simak video penjelasan berikut ini. Inilah sela-sela perjalanan kami menuju Gunung Tajak. Inilah keadaan kondisi lingkungan alam yang disusuri untuk menuju lokasi yaitu Gunung Tajak, yang dimana perjalanan menuju Gunung Tajak ini, tepatnya di Sungai Kayan, masih memiliki banyak yang namanya segala kayu-kayu maupun memiliki segala pohon-pohon yang masih sangat banyak ditemukan di dalam perjalanan menuju Gunung Tajak. Seperti inilah kondisi Sungai Kayan yang harus disusuri untuk menempuh perjalanan menuju tempat wisata Gunung Tajak, yang dimana menggunakan sampan atau speed ataupun tempel. Dan inilah keadaan riam yang harus dilewati menuju Gunung Tajak. Waktu yang diperlukan untuk sampai pada tempat wisata Gunung Tajak
memerlukan waktu sampai dengan 1 sampai dengan 2 jam. Apabila airnya sedang surut, maka akses perjalanan menuju Gurung Tajak akan terhambat oleh karena airnya yang sedang dangkal. Seperti inilah keadaan air yang sedang dangkal. Dan apabila jika akses kita berjalan menuju tempat wisata Gurung Tajak airnya pasang, maka waktu tempuh yang dapat kita tempuh menggunakan waktu 1 jam lebih. Seiring perjalanan menuju tempat wisata Gurung Tajak, banyak sekali arum jeram yang kami lewati. Tentunya jika kita menempuh atau melakukan perjalanan menuju Gurung Tajak, tentunya banyak keasikan yang kita dapat di sepanjang perjalanan menuju tempat wisata Gurung Tajak, yang dimana kita banyak memiliki ataupun melihat pemandangan yang berada di sepanjang Sungai Kayan yang kita susuri sebelum kita sampai pada tempat Gurung Tajak. Dan seiringnya lama perjalanan kami, akhirnya kami tiba di tempat tujuan itu, Gurung Tajak. Mari simak video penjelasan mengenai Gurung Tajak. Selamat menyaksikan. Sebagai media pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa, saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya wisata Gurung Tajak. Gurung adalah kata dalam bahasa suku Dayak Kebahat. Dalam bahasa Indonesia berarti air terjun. Gurung Tajak dan Sungai Pedini itu dulu bernama Sungai Telanjen, dan gurungnya itu bernama Gurung Telanjen pula. Namun, nama itu berubah sebab Pedini dan Tajak. Dikisahkan, Tajak itu seorang laki-laki, sementara Pedini adalah seorang perempuan yang sebenarnya adalah bibi dari Tajak. Saya pun mendengar kisah itu dulu. Menurut orang zaman dahulu, Pedini merupakan saudari dari bapaknya Tajak. Akan tetapi, mereka berdua malah saling mencintai. Karena melihat hal tersebut, masyarakat pun sangat resah, sehingga masyarakat memberi syarat untuk kelanjutan hubungan mereka berdua. Setelah syarat itu terpenuhi, maka keinginan Tajak dan Pedini untuk menikah akan direstui oleh masyarakat. Syarat yang diberikan masyarakat terhadap mereka berdua adalah untuk mengarungi Sungai Telanjen beserta gurungnya dengan mendayung menggunakan perahu. Kalau saja mereka berdua masih hidup setelah mengarungi Gurung Telanjen, mereka berdua boleh menikah. Karena rasa kasih yang begitu hebat, mereka berdua pun memutuskan untuk menerima syarat yang diberikan oleh masyarakat. Pada suatu pagi, mereka berdua telah bersiap menjalani syarat itu. Mereka mulai melalui jeram yang pertama. Mereka berdua masih selamat dan terlihat batang hidungnya. Begitu pula dengan jeram yang kedua, masih saja terlihat keberadaan mereka. Berikutnya, setelah melalui jeram di tengah yang memiliki teluk, mereka pun menghilang di situ tanpa jejak sama sekali. Perahu yang mereka tunggangi pun tak pernah ditemukan keberadaannya sampai saat ini. Dari kisah itulah Sungai Telanjen diberi nama Sungai Pedini dan gurungnya diberi nama Gurung Tajak. Pada masa dahulu, zaman orang tua kami, barang siapa melihat perahu yang ditunggangi Tajak dan Pedini, orang tersebut harus berteriak senyaring-nyaringnya. Dan apabila ia tidak berteriak, dapat dipastikan orang yang melihat bongkahan perahu peninggalan mereka, umurnya tidak akan panjang.
Demikianlah sejarah mengenai terbentuknya wisata Gurung Tajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Gurung Tajak. Potensi yang dimiliki oleh Gurung Tajak. Suara riuh deru Gurung Tajak menyala-nyala di telinga kami. Hamparan hijau menyala sejauh mata memandang. Bukit alat berdiri tegak seakan menantang siapa saja ingin melukainya. Zaman dahulu banyak orang dari Belanda datang. Ketika itu masih zaman pastor dari Belanda. Oleh karena mereka cerita tentang potensi yang dimiliki oleh Gurung Tajak di Tapang Menua ini. Kabar itu sampai di telinga pemerintah. Pemerintah datang pun melakukan survei. Akhirnya pada tahun 2013 mulailah dibangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Gurung Tajak ini. Jadi demikianlah sejarah singkat mengenai wisata Gurung Tajak dan potensi yang dimiliki oleh wisata Gurung Tajak. Maka dari penjelasan mengenai sejarah dan potensi yang dimiliki oleh Gurung Tajak, diharapkan kepada teman-teman semua ataupun seluruh siswa agar bisa menyimak dan dapat menanggapi mengenai materi media pembelajaran yang telah saya sampaikan melalui penjelasan berupa video mengenai wisata Gurung Tajak. Semoga dengan adanya media pelajari mengenai video penjelasan mengenai Gurung Tajak ini, semoga teman-teman semua dapat dengan mudah mengerti dan memahami mengenai pembelajaran tentang keindahan alam yang terdapat di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai penutup dari video penjelasan mengenai wisata Gurung Tajak, mari bersama-sama kita melihat keadaan yang terlihat dari tingkat yang dimiliki oleh Gurung Tajak, yaitu tingkat yang paling atas. Semua keindahan yang dimiliki oleh Gurung Tajak ini terlihat sangat indah dan sangat menarik perhatian, apalagi bagi orang yang baru pertama kali melakukan kunjungan ataupun melakukan perjalanan menuju tempat wisata yang mana terdapat di Desa Tapang Menua ini. Inilah keindahan dari riam-riam yang dimiliki oleh wisata Gurung Tajak. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita jelaskan dan pelajari bersama-sama pada hari ini, semoga dapat kalian mengerti. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.